Tiga Pendekar dari Chicago oleh Ki Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Generasi pertama cendekiawan muslim dari Universitas Chicago ada 3 orang, yaitu Nurcholish Madjid, Amin Rais, dan Ahmad Syafi'i Ma'arif. Hingga kini, merekalah yang dianggap mewakili angkatan pertama itu karena belum muncul generasi keduanya. Ketiga pendekar di atas ternyata tidak menampilkan citra yang sama dan padu seperti para alumni Universitas MGill di Montreal, Kanada. Mafia MGill hampir semuanya menjadi agen pencerahan yang bersikap serba terbuka kepada hal-hal baru, termasuk gagasan kerukunan antar umat beragama. Mafia itulah yang kemudian menguasai Departemen Agama sejak Profesor Abdul Mukhti Ali menjabat Menteri Agama pada tahun 1970-an. Walaupun beberapa dedengkotnya, seperti Kafrawi MA, dibantai oleh Menteri Agama Alam Syah Ratu Perwira Negara, toh secara keseluruhan mafia tersebut masih kukuh menopang kegiatan departemen itu. Hal itu terjadi karena kuatnya kohesi para anggotanya, mulai Abdul Mukhti Ali dan Harun Nasution hingga yang baru pulang belakangan dari sana. Itu lain halnya dengan para pendekar dari Chicago. Nurcholish Madjid berangkat dari keterbukaan sikap yang ditunjukkan peradaban Islam di puncak kejayaannya sekitar 10 abad lalu. Terbukaan yang membuat Islam mampu menyerap yang terbaik dari manapun datangnya. Proses penyergapan itu menjadikan Islam agama yang syarat dengan nilai universal yang dianut umat manusia secara tidak berkeputusan. Karenanya, Nurcholish Madjid selalu menekankan pentingnya mencari persamaan di antara semua agama dan semua kebudayaan. Sikap memisahkan diri dari universalitas peradaban manusia hanya akan menyempitkan Islam itu sendiri sebagai cara hidup bagian cukup besar dari umat manusia. Inklusivitas Islam haruslah dipertahankan kalau vitalitas agama terakhir itu ingin dapat dilestarikan. Sebab keharusan mengembangkan inklusivitas Islam itu dalam pandangan Nurcholish hanya dapat terwujud dalam lembaga politik formal Islam. Kenal sekali semboyan Nurcholish, Islam yes, Partai Islam no. Sudah tentu pendekatan kultural Nurcholish Madjid itu bertabrakan langsung dengan pandangan Amin Rais. Wakil Ketua PP Muhammadiyah itu terkenal dengan orientasi cara hidup Islami yang ditumbuhkannya di kampus-kampus selama ini. Cara hidup tersebut bermula dari kesungguhan berpegang pada Islam sebagai sumber nilai-nilai yang unik. Nilai-nilai tersebut dapat saja dikembangkan umat agama atau paham lain, tapi sebagai sistem akan memiliki kekasan sendiri. Menurut pandangan ini, mau tidak mau kaum muslim harus memperhatikan dunia politik yang akan melestarikan kekasan Islam melalui pelestarian nilai-nilai dalam sebuah sistem sosial yang utuh. Arti kekuasaan politik menjadi sangat penting sebagai alat upaya pelestarian itu. Itu lain halnya dengan pandangan Syafi'i Ma'arif yang tidak begitu risau dengan prospek kekasan Islam sebagai sebuah sistem seperti anggapan Amin Rais. Ia lebih dekat pada pandangan Nurcholish yang mengutamakan aspek kultural Islam. Tetapi sebagai orang organisasi, ia juga menekankan arti penting upaya memasuki pusat-pusat kekuasaan atau power center. Dengan memiliki kewenangan pemerintahan, orang-orang gerakan Islam, Islamic Movement, dapat lebih jauh lagi mengembangkan Islam sebagai budaya bangsa. Mungkin akan lebih nges kalau pandangan itu disemboyankan sebagai Islam yes, politik Islam yes. Cukup besar perbedaan antara ketiga pandangan itu, dan itulah yang menjadi ciri kesatuan antara ketiga pendekar Chicago itu. Mereka sama-sama memiliki komitmen untuk mengembangkan Islam sebagai cara hidup dalam bentuk sistem atau hanya kultural. Mereka juga sama-sama merasakan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan kaum muslim di segala bidang untuk mengejar ketertinggalan mereka selama ini. Untuk itu, mereka sependapat tentang perlunya perubahan mendasar dalam pandangan hidup kaum muslim, etos dan disiplin kerja serta etika sosial mereka. Dalam merumuskan kelayakan upaya-upaya itulah terjadi perbedaan dalam kesatuan antara mereka bertiga. Nurcholish dalam kegairahan meneguk air kehidupan dari berbagai sumber,
melontarkan kesamaan dasar antara Islam dan agama-agama besar lain yang terwujud dalam nilai-nilai universal yang dimilikinya. Kontan pandangan aneh ini digebuk beramai-ramai oleh kalangan umat Islam. Ridwan Saidi dan Daud Rosyid mengulitinya tanpa kasihan dan menuntut agar Nurcholish bertobat. Sebenarnya, kalau Nurcholish dapat dipersalahkan, hal itu hanya terletak pada generalisasinya atas kesamaan antara Islam dan agama-agama lain. Ia tidak merumuskan hal itu sebagai sesuatu yang relatif, yang masih memungkinkan Islam dibedakan secara kategoris dari sudut pandang teologis. Bagaimanapun, hal seperti itu tidak akan bisa diterima umat Islam. Ia seharusnya menyatakan bahwa secara teologis ada perbedaan esensial antara semua agama di dunia karena unikum masing-masing. Namun unikum itu harus dikendalikan dan dipertalikan dengan memberikan perlakuan dan kedudukan yang sama bagi warga negara di mata hukum negara. Kalau ini yang dikemukakannya, tentu tak ada yang keberatan terhadap pandangan Nurcholish. Yang menarik, kedua pendekar lainnya dari Chicago tidak membelanya dari serangan Ridwan Saidi. Itu berarti antara mereka tampaknya tidak ada kohesi kuat. Benarkah demikian? Tulisan ini sepenuhnya diambil dari Tempo edisi 27 Maret 1993.